Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Qudusus Salam. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sahibus syarafi wal ihtiram. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi baratil kiram. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah di hari ini, Jumat pertama bulan Dzulqa'dah. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan salah satu kewajiban, yaitu salat Jum'ah. Mudah-mudahan salat kita, ibadah kita, amaliyah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia, saya berwasiat kepada diri saya pribadi dan mengajak kaum muslimin untuk senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti imtithalu awamirillah, melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah, kita laksanakan sekuat dan semaksimal mungkin. Wajtinabi nawahihi, dan kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, kita tinggalkan jauh-jauh. Semoga kita termasuk orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, Allah berfirman dalam surah At-Taubah: inna iddatas syuhur ya indallah, bahwa sesungguhnya jumlah bilangan bulan-bulan di sisi Allah isna asyara syahran, ada 12 bulan. Fi kitabillah, di dalam ketetapan Allah, yauma khalaqas samawati wal ard, ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di dalam 12 bulan itu ada 4 bulan yang diagungkan oleh Allah, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, yang satu nyempil rada jauh, bulan Rajab. Dzalika dinul qayyim, itulah ketetapan agama Allah yang lurus. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Ini ayat menerangkan bahwa kita tidak diperkenankan untuk berbuat zalim terhadap diri kita di dalam bulan-bulan yang ada di 12 bulan, terutama di 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, di antara prinsip Islam yang sangat mendasar yaitu 2. 1. Tegakkan keadilan. 2. Perangi bentuk segala kezaliman. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abi Dzar Al-Ghifari, "Ya ibadi,
wahai hambaku, inni haramtu zulma, sesungguhnya aku, kata Allah dalam hadis qudsi, mengharamkan kalian terhadap perbuatan aniaya atau zalim. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku jadikan haram juga untuk kalian. Fala tadzalamu, maka jangan kalian berbuat zalim di antara kalian. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Zalim itu dari akar kata zalama yazlimu zulman, yang artinya aniaya. Di dalam kamus besar bahasa Arab dinamakan gelap gulita. Jadi orang yang zalim itu isim fa'il, namanya zalim. Perbuatannya namanya zulmun. Jadi zalim itu wa huwa wad'u syai'i fi ghairi maudhi'i. Zalim itu adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Jadi akar kata kebalikan dari zalim itu adalah adil. Dan zalim itu dilarang karena itu dapat merusak tatanan umat manusia maupun yang ada di komunitas satu negara. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Jadi zalim itu banyak jenisnya. Di antaranya zalim yang paling tinggi apabila dia berbuat syirik kepada Allah. Itu zalim paling tinggi. Dia menyekutukan Allah, dia gelap gulita, dia tahu bahwa Allah itu Tuhannya tapi dia tidak mau beribadah. Itu zalim tingkat tinggi. Yang kedua, zalim terhadap diri sendiri. Bahwa zalim terhadap diri sendiri, anggota tubuh kita adalah anugerah Allah, karunia Allah. Tatkala kita lakukan dengan anggota kita untuk perbuatan yang melanggar syariat, berarti kita zalim dengan tubuh kita dan anggota tubuh kita. Padahal di dalam makalah yang lain disampaikan, nafsuka mattoyuka farfuk biha. Dirimu, jasadmu, fisikmu adalah kendaraan untuk beribadah kepada Allah, maka pelihara. Yang selanjutnya, zalim terhadap harta benda. Bahwa harta yang diamanatkan kepada kita itu anugerah Allah yang wajib kita pelihara untuk membantu saudara kita yang membutuhkan, baik itu fakir miskin maupun yang lain. Tetapi apabila kita bermaksiat kepada Allah dengan menggunakan rizki yang Allah anugerahkan kepada kita, hakikatnya kita telah zalim terhadap harta benda yang diamanatkan kepada kita. Yang selanjutnya, zalim kepada sama manusia. Tatkala kita memukul saudara kita, tatkala kita berkata dengan sesuatu yang menyakiti hatinya atau membuat perasaannya sakit, itu kita telah menzalimi saudara kita. Dan orang yang dizalimi apabila tidak memaafkan, maka akan jadi masalah bagi kita. Apalagi kalau nanti kita di yaumil kiamah, di yaumil mahsyar, orang yang kita zalimi itu tadi tidak terima dan dia bisa menuntut kepada kita, maka kita akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain disampaikan, tahukah engkau siapa orang yang bangkrut? Sahabat Nabi, orang yang bangkrut adalah orang yang tidak ada mobil, tidak ada kendaraan, tidak ada rumah, tidak ada deposito, tidak ada ini dan itu. Bukan. Orang yang bangkrut adalah orang yang nanti di akhirat itu dia bawa pahala haji, dia bawa pahala puasa, dia bawa pahala salat, dia bawa pahala zakat, dia bawa pahala silaturahim, tetapi dia tidak bisa memelihara mulutnya, lisannya, dia menyakiti saudaranya, tangannya ngemplang temennya, kakinya dia nendang saudaranya, atau perbuatan-perbuatan yang lain. Apabila dia tidak memaafkan,
maka nanti apabila orang yang dizalimi menuntut kepada Allah dan orang yang dizalimi tadi tidak bisa menerima, maka akan ditimpakan itu pahala-pahala yang banyaknya tadi, diambil satu demi satu, satu demi satu, satu demi satu. Kalau orang yang kita zalimi makin banyak, cukup enggak pahala kita untuk kita menalangi perbuatan kita? Makanya Nabi menganjurkan apabila kita ingin memaaf atau memohon maaf, ya waktunya saat ini kita meminta maaf, agar nanti di akhirat kita tidak diklaim atas perbuatan zalim kita. Apabila orang yang dizalimi banyak dan pahala kita habis, maka dosa orang yang dizalimi akan ditimpakan kepada orang yang menzalimi. Apabila habis dan orang yang ngeklaim yang pernah dianiaya saudaranya atau yang lain makin banyak atau masih ada, sementara kebahagiaannya udah habis, maka masih banyak menuntut, maka dia akan dijebloskan ke api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, itulah di antara Allah mengharamkan zalim kepada sesama umat manusia, karena memang perbuatan zalim adalah merusak tatanan kemanusiaan yang ada. Zalim kepada sama makhluk Allah banyak. Di antaranya kita menebang pohon yang tidak ada korelasinya, tiba-tiba main dirobohin. Atau kita menganiaya makhluk Allah berupa binatang, kita pelihara tetapi tidak kita kasih makan, itu zalim kepada sesama hamba Allah. Dan nanti apabila dia menuntut oleh Allah di yaumil mahsyar nanti, maka kita wajib mempertanggungjawabkan itu tadi. Jadi hadirin, di antaranya zalim itu tadi, pernah Nabi Muhammad SAW mendoakan kepada seorang penguasa yang dia mempunyai anak buah, Allahumma, duhai Allah, man waliya min amri ummati syai'an, barang siapa satu penguasa yang dia mengurusi satu urusan umatku dalam komunitas bernegara maupun dalam komunitas yang lebih kecil, fasaqqa alaihim, dia mempersulit urusan umatku itu tadi, fasaqqa alaih, maka persulit dia, kata Nabi Muhammad SAW. Dan hadis itu masih berlanjut, wa man waliya min amri ummati syai'an, dan barang siapa yang mengurusi urusan umatku, faraqqaq bihim farfuq bihim, apabila dia mempermudah urusannya, maka permudah juga urusan dia ya Allah. Jadi hadirin sidang Jumat rahimakumullah, andai kata barangkali di lingkungan kita ada yang kadang-kadang berbuat zalim dari penguasa kita, boleh jadi itu balasan peringatan dari Allah bagi umat manusia yang notabene senantiasa berbuat zalim atau berbuat maksiat kepada Allah, sesuai dengan firman Allah surah Al-An'am, wa kadzalika nuwalli ba'dadz zalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Maka demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang yang zalim menjadi penguasa akibat dari perbuatan dia yang senantiasa berbuat maksiat atau aniaya kepada saudaranya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sehingga dalam kitab diterangkan oleh Imam Al-Baghawi, al-amalus salih a'zamu ajran fil ashhuril ahram, maka perbuatan zalim, perbuatan yang baik apabila dilaksanakan pada bulan-bulan yang agung, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab, a'zamu ajran, maka pahalanya diperbesar fi ashuril haram, di dalam bulan-bulan tersebut. Sebaliknya, barang siapa yang berbuat zalim di dalam 4 bulan itu tadi, maka perbuatan zalim itu tadi siksanya, balasannya juga lebih gede. Walaupun di luar dari bulan itu senantiasa setiap hari, setiap bulan pun kita tidak diperkenakan perbuatan zalim kepada sama umat manusia. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini mendapatkan tempat di hati kita, agar kita bisa menghindari perbuatan zalim, agar kita senantiasa bisa harmonis,
kepada diri kita sendiri, terhadap keluarga kita, terhadap lingkungan kita, atau terhadap orang-orang yang ada di bawah tanggungan kita. Nabi menyampaikan ada satu doa agar kita bisa dijauhkan dari orang-orang yang zalim. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun, Rabbi fala taj'alni fil qaumiz zalimin. Ya Allah, ya Tuhanku, maka janganlah jadikan engkau aku di antara orang-orang yang zalim itu tadi. Di dalam ayat yang lain Allah sampaikan dalam surah Nuh ayat 28, Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku, ighfirli, ampuni kami ya Allah, wali walidayya, dan ampuni kedua orang tua kami ya Allah, waliman dakhala baiti mu'mina, dan ampuni orang-orang yang masuk ke rumahku tapi dia membawa iman, walil mu'minin, dan ampuni semua orang mukminin laki-laki, wal mu'minat, dan ampuni orang mukmin yang perempuan, wala tazidiz zalimina illa tabara, dan jangan engkau tambahkan orang yang zalim itu kecuali kebinasaan. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjauhkan kita dari perbuatan zalim, agar kita senantiasa bisa menggapai kemaslahatan dan dalam rangka kita menggapai kedamaian di dalam tatanan umat-umat, di dalam kita bermasyarakat. Amin ya rabbal alamin. Inna sanal mawa'idhi syafiyah kalamu man la takhfa alaihi khafiyah, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawli yahtadil muhtadun, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu berguna bagi mereka yang punya iman. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ في نفسه وثنى بملك قدسه، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كاشف البليات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين واصل ذات بينهم. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر
والبغي والشدائد والسوء والمحن ما ظهر منا وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين أجمعين عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله فيا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا على ما يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة